sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi jannah yang berjannah wa yanfa'una dan qadihi wa alihi wa alihi fi dini wa dunya wa akhirah bismillahirrahmanirrahim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim nawaitu 'alaika wa ta'zima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hisa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa tilalata 'ala khairi ibtiqa'i wa qurbi wa sabihi wa husnul khatimah ma'al kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia yang Allah Taala berikan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka ta'lim ta'lim. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Salawat dan salam tercurahkan kepada Imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Melanjutkan pembahasan yang lalu masih seputar masalah janabah atau mandi besar. Dulu kalau bahas mengenai mandi besar. Di sini diterangkan oleh Ibnu Musonir ketika seorang ingin mandi besar disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Umpama si fulan dia berhadas untuk hadas besar, kemudian dia ingin menghilangkan hadas tersebut, maka disunahkan untuk menghadap arah kiblat ketika mandi itu wajahnya ke arah itu sunah. Jadi kamar mandi saya adanya nggak kiblat itu sulit. Ya, dan kamu meninggalkan ya. Kita mau kita apa? Sunnahnya ada bukan? Maka kalau kita bikin rumah, kemudian kita bikin kamar mandinya ini kalau bisa, ketika kita wudu ataupun ketika kita mandi janabah, kita menghadap ke arah itu. Kita bikin rumah, jadi kita usahakan kalau kita wudu dan kita mandi besar, wajah kita ini menghadap ke arah. Nah itu Pak, sunnah. Bukan bikin rumah ya, dalam mandi ataupun wudu menghadap ke arah sesuatu yang di sini. Kemudian kenapa terus mandinya? Mandi apa? Tangan, langsung dibanyak apa? Kepala. Enggak apa? Tangan dulu. Nanti itu kering baru sampingnya. Nanti juga dari sampingnya ini enggak disunahkan mualah kondisi hubungannya pastinya seluruh badan kita ini terkena oleh wajar kutakalum bila hanya sunapa. Kalau di kamar mandi atau ketika kita mandi jangan ngomong. Orang kalau lagi mandi ini jangan ngomong-ngomongan, jangan nyanyi, jangan ngomong karena apa, ngobrol ini jangan. Sering orang ini ada nggak orang di kamar mandi itu ngomong-ngomongan? Ada nggak di kamar mandi itu dia ngobrol? Apalagi kalau
kamar mandi itu apa jejeran? Ya nanti, ada gitu. Ya. Disunahkan takut takal meninggalkan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, nyanyi-nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi dangdutan. Nah, sakitnya tuh di sini, apa nyanyi apa ini ya boleh. Tidak sunnah. Ini apa? Dilarang nyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi. Ketika mandi nyanyi-nyanyi aja. Kenapa itu gak ada keperluan, orang nggak nyanyi itu nggak apa-apa di kamar mandi. Kenapa? Di kamar mandi diam, maksudnya diam, nggak usah nggak usah ngomong apa aja deh. Buat tansyifin bila udah tidak menyekat badan tanpa uzur. Jadi apa? Kalau maaf nggak bisa apa? Ya udah nggak ada yang tertutup. Ya. Jadi air mandi bisa. Takutnya apa kalau kita makainya maaf sidi atau pakai sarung mandinya, takutnya ini enggak kena. Sana yang apa namanya orang sana orang itu terbuat dari karet apa? Soalnya bahannya juga nyerap air, takutnya enggak. Setelah mandi disunahkan membaca 2 kalimat syahadat. Selesai mandi keluar kamar mandi ngomong asyhadu an la ilaha illallah sebagaimana orang wudu. Selesai wudu syahadat enggak? Kita nih kalau bisa selesai wudu baca 2 kalimat syahadat enggak? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Ya, kita baca enggak? Baca apa enggak? Baca apa enggak sekarang? Seringnya dibaca apa sering enggak? Sering dibaca. Kalau sering dibaca alhamdulillah. Kalau enggak dibaca ya udah rugi. Kemudian orang yang mandi junub lalu tas alai janabah wa nahwi jum'ah biniyatihi ma hasala wa in kana afdal ifradu kulli bi ghuslin aw li ahadihima. Bib tadi malam saya habis keluar junubnya, keluar sperma sebab mimpi ataupun sebab yang atau bib habis subuh, habis sholat subuh saya mengeluarkan sperma baik dengan istri, hubungan badan dengan istri ataupun ketiduran kemudian mimpi pada hari Jumat ya. Kemudian saya mau mandi junub. Lah ini saya sebenarnya niatnya bagaimana? Apakah niat dua-duanya, niat mandi junub dan mandi Jumat, atau cuma mandi junub dulu selesai baru mandi lagi mandi Jumat? Paham nggak? Karena mandi hari Jumat sunnah, tapi dengan niat nawaitul ghusla niat mandi Jumat sunnah lillahi ta'ala. Kemudian ingat ya mandi junub juga. Ini niatnya bagaimana? Apakah saya mandi junub dulu selesai baru mandi Jumat, atau saya niat 1 kali mandi 2 kali niat? 1 kali mandi dengan 2 niat. Saya niat junub dan niat mandi Jumat lillahi ta'ala. Ini bagaimana ini? Maka di sini katakan apabila mandi junub dan juga mandi Jumat bareng dengan niat yang satu, dengan niat sekali, maka apa? Wasola, hasola, boleh. Ya, niatnya 2 niat, tapi 1 kali mandi. Mandinya 1 tapi 2 kali. Maka apa? Dia dapat semua. Junubnya dapat pahala, mandi Jumatnya juga. Jadi kamu dapat 2 kali kebaikan. Baik junub dapat kebaikan daripada apa? Mandi sunat Jumat juga. Tapi wal afdol
yang paling utama adalah apa? Ifradu kulli minhuma, satu-satu. Saya niat mandi junub wajib karena Allah Ta'ala. Selesai baca semua. Kemudian apa? Niat lagi, saya niat mandi Jumat karena Allah. Tapi tetap belum keluar kamar mandi. Namanya apa? Yang pertama badannya udah basah semua. Kemudian niat lagi mandi Jumat, sehingga apa? Basah lagi semua. Bukan mandi biur, adukan dulu, selesai mandi lagi Jumat. Enggak. Ini apa? Mandi dulu, biur, basah semua dengan niatnya mandi junub, udah keluyur. Mandi lagi dengan niat mandi sunnah. Ini paling utama. Tapi kalau niatnya sekaligus hasolah, nggak apa-apa boleh. Tapi yang paling utama ifradu kulli minhuma, mengizinkan satu. Far'un, satu cabang masalah. Bisa nuli junubin wa haidin wa nufasa ba'da qita'idamihima ghuslu farjin wa wudu'un li naumin wa aklin wa syurbin. Saya maaf ya, habis sholat isya jam 7 selesai jam 8. Lihat istri kok seneng. Ini dari Jawa semua kan apa ya, ngomong apa? Bukan bikin. Ada yang masih anak-anak di sini? Sini. Kecil juga paten. Oke, habis isya jam 7, sholat isya jam 8, kelar isya. Saya pulang rumah, lihat istri. Istri lagi nonton TV, kok saya pingin. Istri lagi nonton TV, kemudian saya kepingin untuk hubungan badan dengan. Kemudian saya hubungan badan dengan istri. Kelar jam 11 malam. Dari jam 8 sampai jam 11. Lama nggak ya? Hebat, udah. Bukan ya langsung terus. Makanya itu apa? Pemanasan dulu, ngobrol dulu, apa dulu. Kan ada selesai keluar kamar jam 11. Ngopi dulu dan. Jam 11 malam saya mau mandi. Airnya ngepas dingin. Ngepasin airnya itu. Tapi tadi saya belum makan deh. Habis saya belum sempat makan udah. Terus saya lapar. Apakah saya mandi dulu baru makan? Atau boleh makan langsung? Paham ya? Bisa, harus bisa ya. Nah tadi jam 8 masuk kamar. Nanti dia udah makan isya, makan malam belum? Belum. Kan habis sholat isya, jam 7 saya ke masjid. Jam 8 baru keluar masjid, lihat istri masuk kamar. Makan isya kayaknya? Makan malam ya? Belum. Keluar jam 11, kira-kira lapar nggak itu habis pemanasan sore itu? Terus saya lapar ya. Terus saya mau makan dari mana caranya? Kalau saya makan langsung boleh apa enggak? Makan setelah dalam keadaan junub boleh enggak? Nah, nggak boleh makan setelah. Tapi ada cara yang dianjurkan oleh Nabi. Disunahkan bagi orang yang junub ataupun orang yang telah selesai darah haidnya atau telah selesai darah nifasnya, kalau dia mau makan ataupun dia mau minum, maka yang pertama apa? Dibersihkan dulu kemaluannya. Bekas-bekas noda-noda itu dia bersihkan terlebih. Mandi dia beb. Disunahkan apa? Wudhu. Selama kamu nggak mau mandi gara-gara dinginnya naudzubillah atau malas, untuk mandi itu malas. Tapi kan waktunya nggak untuk apa? Nggak untuk sholat itu wajib. Tapi makan doang. Maka disunahkan untuk wudhu. Setelah kamu wudhu, monggo kalau mau makan, mau minum monggo, nggak apa-apa. Namanya apa?
kemaluannya udah dibersihkan, noda-noda itu udah kamu bersihkan, kemudian kamu berwudu, baru kamu makan. Jangan sampai apa? Baru keluar kamar langsung ngeces. Keluar kamar, nggak kamar mandi, nggak apa-apa, ngerokok, sampingnya kopi. Itu ya, ini ndablek namanya. Ini kurang ajar. Nah, ada keadaan junub kok malah bersihkan dulu itu kan kita, kotoran-kotoran itu kita bersihkan. Kemudian kita wudu, mau ngeces, mau ngopi, mau makan. Ini dulu kalau mau makan atau yang paling utama ya mandi langsung balik. Tapi gara-gara airnya itu dingin, ya kamu apa? Atau pingin ronde kedua, pingin ronde ketiga tapi lapar, istirahat dulu. Kamu itu bersihin itu, kamu makan, minum, masuk kamar lagi. Itu kurang nggak apa-apa deh, gede ini lah, nggak usah. Gitu. Kalau anak-anak kecil kita kan, maka disunahkan li junubin bagi orang yang junub atau orang yang haid, dua nifasin, buat orang yang nifas, yang kita idamia ketika darahnya tidak berhenti. Untuk apa? Wudu. Dia sunah wudu linaumin. Kalau dia mau tidur, nggak boleh orang habis jima, habis hubungan badan, nggak mandi, langsung tidur. Atau nggak wudu, nggak boleh. Tapi apa? Kalau habis jima disunahkan sebelum tidur apa? Dia wudu dulu, bersihin tuh kerak-keraknya supaya apa? Maaf, nggak kena penyakit. Kalau nggak dibersihkan, itu kan lengket. Maaf ya, itu kan kalau kita tidur di kasur, biasanya di kasur itu ada rasa-rasa. Ada rasa-rasa nggak kasurnya? Apalagi kalau kayak kita kontrakan, kasurnya itu pakai kasur lantai. Kan jarang yang pakai spring bed atau apa kan jarang. Bayangkan yang kita melihat kondisi di Jakarta, makanya kasur lantai yang kalau udah selesai dilipet. Kok langsung tidur? Itu nggak boleh. Maka dibersihkan dulu itu. Kemaluannya dibersihkan, rak-raknya dibersihkan. Kemudian wudu, baru kalau mau tidur. Nanti mandinya habis bangun. Biasanya orang kalau habis itu kan lemes ya. Mas. Kalau malam-malam itu kan udah mau apa-apa udah langsung mandi juga. Mopo apa juga ada. Badannya udah nggak asik. Mau hawanya pengen ngantuk. Hawanya ngantuk kan? Maka sebelum tidur bersihkan dulu, baru apa? Wudu, apa itu sunnah. Busan. Wa yukrahu fi syai'in min dzalika, makruh kalau kita tidur, kita makan, kita minum atau melakukan apa aja bila wudu'in tanpa wudu sebelum mandi. Kita mau apa aja makruh semua. Kecuali kita wudu. Bilang apa? Wa yanbaghi alla yuzilu qabla al-ghusli syahran aw dhufran wa kadza daman li anna dzalika yuraddu fil akhirah junuban. Ingat, seyogyanya sebelum mandi tidak membuang rambut. Berarti apa? Enggak boleh cukur. Tidak boleh membuang kuku sebelum mandi junub, nggak boleh buang. Demikian juga darah, sebab nggak boleh buang darah. Apa? Habis malamnya itu habis hubungan, paginya mau bekam, mau buang, ini nggak boleh. Sebab yang demikian itu akan dikembalikan kelak di akhirat dalam keadaan junub. Nanti sama di akhirat ini darahnya dibalikin, rambut kita dibalikin, tapi apa? Darah, rambut dan ini apa? Semuanya belum dimandiin. Berarti apa? Kita dalam keadaan junub.
maka hati-hati rambut istri kita yang rontok atau kukunya, kalau dia dalam keadaan haid, nifas, atau diri kita dalam keadaan junub, jangan asal cukur rambut, jangan asal potong kuku, jangan asal cukur kumis atau apa aja, itu jangan asal bekam, yang penting badan enak, enggak urusan itu. Hati-hati, kenapa? Nanti akan dimintain pertanggungjawaban kenapa kamu nggak mandiin itu, nggak menggusur, nggak akan membasuh. Nah, rambut istri saya rontok dikumpulin. Ada satu peta atau apa, satu celengan ataupun satu kotak khusus buat apa? Rambut rontok istri, kukunya istri. Nanti kalau jam ini selesai, disiram bareng sama. Nah, ini akan dikembalikan kelak di akhirat dalam keadaan junub. Hati-hati ya. Jadi apa? Kalau kita dalam keadaan junub, jangan potong kuku dulu, jangan yang lain-lain. Beb, saya sama istri saya habis hubungan badan, Beb. Terus pengen mandi bareng, boleh nggak? Pengen mandi bareng sama istri, boleh nggak? Terus mandinya itu nggak pengen pakai pakaian, Beb. Nggak pengen pakai benang apa pakaian ataupun apa, nggak ada, nggak pengen ada benang selai pun di badannya. Bagaimana, boleh nggak? Di sini dijawab orang yang musola. Wajaza takasyufun lahu ay lil husli fil khalwa ay bihadrati may yajuzu nadhah. Boleh membuka aurat ketika mandi dalam keadaan sepi. Coba kita mandi sendirian, yang betul nggak apa-apa, kamar mandi sendirian nggak ada orang. Ataupun apa? Kita mandi di depan istri dalam keadaan, maaf, telanjang bulat, nggak pakai pakaian selai benang, pun ada selai benang pun di badan, boleh. Atau di depan orang yang boleh melihat auratnya, istri kita sama istri, malah boleh. Jaza. Tapi yang paling utama adalah bagaimana? Wal afdol, yang paling utama adalah apa? Satruh, menutup. Oh, itu paling utama. Ada orang maaf, dua-dua di kamar mandi tanpa selai benang pun gimana? Gak apa-apa. Asalkan suami sama istrinya, bukan si orang lain. Ini kalau sama si orang lain boleh nggak? Ya, nggak boleh, bisa dikemplanin ini tadi. Karena apa? Sama istri. Ini apa? Wajaza takasyufun lahu, boleh membuka pakaian sehingga pada dalam keadaan telanjang bagi dirinya kalau mandi sendirian atau mandi di depan orang yang boleh melihat aurat istri. Waharuma, tapi haram mandinya seseorang kalau dia mandi dalam keadaan telanjang sementara ada orang yang lihat. Temen, umpama apa? Umpama ada Zaid sama Umar, mandinya dua-duaan telanjang bulat, boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun kakak adik, apalagi orang lain. Kakak adik mandinya dalam keadaan nggak pakai pakaian sama sekali, nggak boleh. Ini di kampung kadang-kadang apa? Mandinya itu asal kampung yang pelosok-pelosok itu kadang-kadang apa? Asal buka. Yang dia laki, saya laki, nggak ada nafsu. Nanti dulu, kamu nggak tahu hati orang itu ya. Bisa aja apa? Yang tadinya nggak ada tergesit pikiran mau kayak gitu, bisa ada kepikiran yang gara-gara kamu lihat sesuatu yang diharam. Laki-laki sama laki, apalagi laki-laki sama perempuan. Apa? Yang tadinya nggak ada naluri atau apa bagaimana, ketika mereka apa? Lah, akan ada pikiran-pikiran yang tidak haram.
membuka aurat jika ada orang yang diharamkan melihat auratnya. Seperti apa? Haram membuka aurat di tempat yang sepi tanpa maksud tertentu. Namun boleh membukanya bila ada maksud tersendiri seperti yang akan diterangkan. Nah, jadi orang, Bib, saya tidur sendirian, Bib. Sumuk. Ini Jakarta. Apalagi ini derajatnya masih panas banget sekarang. Ini masih panas kan? Panas banget. Saya mau tidur dalam keadaan telanjang, nggak ada orang, boleh nggak? Haram. Tidur dalam keadaan telanjang boleh, haram. Karena apa? Nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan apa. Beda sama mandi. Kalau mandi kan ada hajat. Tapi kalau tadi tidur dalam keadaan, apalagi apa? Nggak pakai baju sama sekali, keluyuran. Ya udah, ini enggak. Nah, kalau ada yang mau ya monggo lah. Biasanya apa, nggak ada akalnya dikit. Ini apa? Haram membuka aurat di tempat umum. Aurat ya. Jadi nggak cuma telanjang bulat. Umpama kita pakai celana di atas lutut, ini haram. Pemain sepak bola, apa ini hati-hati. Nanti kalau suka fitness, apa futsal, monggo main futsal. Silakan main futsal. Kamu suka sepak bola, monggo pakai sepak bola. Tapi jangan yang haram. Itu apa? Celananya jangan terlalu. Pakai celana bola, sepak bolanya agak turun dikit, ada nggak? Ya. Sebenarnya siapa sih yang bikin aturan celana itu pendek itu? Apalagi tahun 80 90 itu celana itu sangat seksi lah, tapi celana itu sampai di atas. Maradona atau apa tahun dulu itu sampai di atas. Gimana tuh? Ya ini kalau suka futsal, suka main futsal, mau main futsal nggak dilarang oleh agama. Buat olahraga, tapi apa pakaiannya jangan pakaian yang merusak. Kalau bisa pakai celana panjang, dilarang Beb, ya udah, hari aja orang kamu bayar kok dilarang. Kalau futsal bayar ya buat sama. Siapa yang larang? Apalagi kalau kamu yang bayarin, teman-teman kamu nggak bakalan larang. Udah gue bayarin deh, ini nggak bakalan dilarang. Oh, pakai celana pendek dong, enggak. Ada yang suka renang di sini. Renang boleh renang. Tapi jangan nyampe buka aurat. Di kolam renang itu baik umum apa khusus itu? Oh, Ada tipe pemandian itu apa umum, siapa aja bisa. Pakai apa? Pakaiannya menutupin aurat. Maka sekarang apa? Orang-orang desainer muslim ini udah semakin maju. Ada pakaian renang yang khusus buat wanita muslim, semuanya rapet. Ada gak pakaian renang yang rapet? Ini desainer aja. Apa auratnya nggak kelihatan? Nggak apa-apa. Nggak dilarang wanita renang. Laki-laki ada desainernya sekarang, pakaian laki-laki yang buat. Tinggal kamu mau pakai yang mana? Pakai desainer barat atau pakai desainer yang menutupin aurat? Mau desainer yang menutupin aurat atau yang tidak menutupin aurat? Maka ini haram kalau bisa dilihat. Sudah selesai. Jadi kita masih bicara syarat-syarat sholat. Syarat saya sholat itu apa? Suci dari hadas. Kita sudah selesai tadi hadas kecil, kemarin sudah kita bahas lama. Kemudian suci dari hadas besar. Hadas besar itu yaitu apa? Haid, nifas, dan junub. Ini sudah kita ya, dengan cara mensucikannya ya sudah kita bahas. Nah, kita pakai syarat yang kedua. Wasaniha, syarat sholat yang kedua. Jadi udah kemarin kita mandi itu untuk apa? Supaya sholatnya sah. Jangan nyampe kita mandi tapi sholat kita nggak sah. Kita udah selesai mandi. Nah ini yang kedua lagi. Syarat sholat yang kedua adalah apa? Toharatu badanin, sucinya badan. Wa minhu dakhilul fam, termasuk badan adalah mulut, dalamnya mulut sebelum kerongkongan.
Ini adalah dalamannya sih. Kalau dalamnya lagi nggak harus suci. Kalau karena apa? Kita kemana-mana nggak bawa kotoran. Kita jalan kemana-mana itu selalu bawa kotoran atau mau itu periksa. Ada waduk nggak? Apa ini saya waduk itu? Jawa itu apa? Kalau sapi dibuang itu ada waduk, tempat kotoran. Apa ini? Indonesia apa itu? Yang buat babat itu kan waduk ya. Esek. Yang buat soto babat itu kan waduk. Indonesia aku nggak tahu itu. Nggak tahu anatomi tubuh itu waduk itu apa nggak tahu. Tapi tahu dah yang sampai nggak tahu waduk. Nah, saya mana selalu bawa waduk kita itu. Tapi kan itu nggak keluar, nggak apa-apa. Yang nggak boleh, yang harus suci apa? Yaitu yang nampak. Keringat kita harus suci kan kelihatan dong. Hidung kita ini kelihatan, ini harus yang kelihatan aja. Mulutnya kayak A, nah ini yang kelihatan A itu yang harus. Kalau di bawah kerongkongan udah beda lagi. Orang salah apa? Harus suci yang apa yang suci? Badannya harus. Wa minhu termasuk dari badan adalah dakhilul fam. Apa mulut dalam? Dalam mulut. Bagian dalam dari mulut atau buat bagian dalam dari hidung ini hidung harus bersih. Wal ainain mata ini harus. Wa malbus pakaian yang bersih dan lainnya wa ghairihi min kulli mahmulin daripada apa semua barang bawaan wa illam yataharrak biharkatihi walaupun benda yang tidak turut bergerak karena gerakan orang itu. Semua yang dipakai itu harus suci semua, badannya suci semua yang dipakai. Wa makanin yusolli fi tempat sholat harus bersih daripada najis yang tidak dimaafkan. Tempat kita buat sholatnya harus suci. Anda yang khairi makmu'an wa fala tasim sholat mahu maka tidak sah sholat kalau punya tempatnya itu kena najis. Walau nasian walaupun dia lupa. Dia habis kena tai cicak, dia lupa ngobrol sama teman, lupa dia sholat aja. Allah sengaja dia lupa, nggak sah. Walau kana nasian walaupun lupa, au jahilah atau nggak tahu. Ya ada ya. Bib saya ada tai cicak nih, nggak tahunya kalau ustaz sholat, nggak tahunya ada tai. Gimana? Ya kamu sholat lagi. Oh jahilah. Diwujudi dengan adanya najis au biqauli mubtiran liqauli ta'ala wa siyabaka fatahhir sebagaimana firman Allah Ta'ala wa siyabaka fatahhir dan pakaianmu maka sucikanlah wa li khabari syaitan dan pakaian. Kita bahas lagi tempat sholat bersih dari najis yang tidak dimaafkan. Sajadah kita ini harus apa? Suci dari najis yang tidak dimaafkan. Ini apa namanya? Lantai yang terbuat dari tanah. Keramik kita yang mau kita, baik itu tikar atau tanah, harus suci dari yang dengan dapat dimaafkan dengan syarat jangan menekan atau menginjak najis itu, tidak basah, sukar menjaga apa kenapa ada tiga syarat dimaaf dengan tiga syarat yaitu apa yang pertama apa jangan menekan atau menginjak najis itu jangan mau diinjak ketawa dan najis mau atau apa tidak basah kalau basah sudah jelas lah kalau nggak basah kan tidak bisa sapu sukar menjaganya umpama ada wabah tikus di mana-mana
sehingga kita sholat itu nggak bisa. Mau ke situ tai tikus, situ tai tikus, mau sholat bingung ya. Tapi ini udah jarang. Kalau kita orang kan nggak ada tikus ya. Kalau dulu mungkin ada wabah-wabah seperti ini, tai burung, tai tikus, tai ada wabah. Kita nggak masalahnya kan. Sekarang alhamdulillah masih aja pada bersih kan. Najis itu terbagi 4, yaitu yang tidak dimaafkan dalam pakaian dan air. Najis ada 4 macam. Ada najis yang pertama, najis yang tidak dimaafkan, yang kalau terkena pakaian ataupun terkena air. Di pakaiannya najis, di pakaiannya najis, kalau kena air juga airnya jadi najis. Seperti apa? Kotoran manusia. Kotoran manusia nempel di pakaian kita, makanya jadi najis. Najis. Kotoran kita nempel ke air, airnya juga jadi apa? Di pakaian tidak dimaafkan, di mana ini? Air juga nggak dimaafkan. Kayak air kencing kita di pakaian yang nggak dimaafkan, di air juga nggak dimaafkan. Ini seperti atau kayak apa lagi yang lainnya deh. Ada lagi najis dimaafkan dalam pakaian. Najis kalau nempel di baju, bajunya nggak jadi najis. Karena tapi kalau najis itu nempel di air, airnya najis. Sama barangnya satu barang. Tapi kalau di pakaian, pakaian nggak najis. Tapi kalau di air, airnya jadi najis. Yaitu apa? Najis yang tak terlihat oleh mata. Yang kedua, najis dimaafkan dalam pakaian dan dimaafkan pula di air. Di badan dimaafkan, di air juga dimaafkan. Seperti apa? Najis yang tidak terlihat oleh mata manusia. Umpama, kan di dalam ini tuh ada amuba nggak? Di dalam air itu ada hewan-hewan kecil nggak? Nah, hewan-hewan kecil itu kayak buang air kecil ya. Nah, kalau itu nggak kelihatan oleh mata manusia ya enggak? Nah, kita di sini ada jutaan kuman nggak? Jual dia buang kotoran nggak? Tapi kelihatan oleh mata kita. Kalau pakai kalau pembesar mungkin kelihatan ya, tapi yang dimaafkan dalam pakaian, tapi tidak dimaafkan dalam air ini yang di pakaian nggak najis. Mau baca yang kedua, baca yang ketiga. Di pakaian nggak najis, tapi di air najis. Seperti apa? Percikan darah, percikan, bukan darah banyak, tapi percikan darah. Kita bisulen. Kalau lama duduk, biasanya kalau kita pakai sarung putih, ada titik-titik darahnya nggak ya? Iya. Kelihatan nggak titik-titiknya itu? Kelihatan. Kan cuma entret doang darahnya. Ini apa? Darahnya. Ini kan darah masih nggak? Tapi kena pakaian, pakaiannya tidak. Tapi kalau darah itu nempel ke air, airnya jadi walaupun sakit, walaupun sedikit. Kalau di pakaian, pakaiannya nggak najis. Tapi kalau kayak ini, kita lagi duduk enak-enak, datang nyamuk. Nyamuk itu nyamuk hutan, nyamuk sawah, rabies saja. Nyamuk sawah, pernah ke kebun nggak? Kalau ke kebun kita pakai rabies, tanah jin aja kalah sama nyamuk. Tembus ya. Ngalamin ya gitu. Itu panjang banget duduknya, apa namanya? Suntikannya itu kayak udah panjang,
kayak tajam banget. Nempel ke baju kita, gigit. Kira-kira baju kita kena darah nggak? Nah, Baju kitanya kena darahnya nggak ini? nah, Ini nyamuk. Ini nyamuk umpama. Dia gigit. Ini nyamuknya, ini pakaian kita. Gigit. Gigit kita nih. Kalau dia lepas, kira-kira sini ada bekas darah nggak? enggak, bekas, Ya? pas, Kalau itu ada bekas darahnya, tetap maksud terampuni. Kenapa? Nggak sengaja kita teteskan ke sini ke baju. Tapi kalau kita teteskan sengaja, Bib kata cipratan darah kan nggak najis, Bib. Habis potong ayam darahnya tuh, kan cipratan doang, Bib. Ini najisnya nggak maksud. Kenapa? Sengaja. Tapi yang nggak sengaja cuma cipratan darah. Dipakai nggak masalah. Tapi kalau cipratan tadi nempel ke air, walaupun cuma sekian mili, najis saya. Ada lagi najis, kalau nempel ke air, airnya nggak jadi najis. Tapi kalau ke pakaian, nggak dimaafkan. Najis, kalau ke air dimaafkan. Tapi kalau ke pakaian kita nggak dimaafkan. Seperti apa di sini? Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Bangkai semut. Kita kalau minum air teh, kalau lama nggak diminum, semut pada join nggak? iya, Kita kalau minum teh atau kopi kelamaan nih, semut pada pingin join nggak? iya, Kadang semut join, lalat join, kecoa join, pada join nggak? Nah, airnya ini najis juga, airnya nggak najis. Ada lalat nempel ke sini, plok mati di sini. Pakai lalat. Airnya diampuni. Malah kata Nabi apa kalau ada lalat, ambil sendok di celupin sekali ya, diangkat, diminum lagi, asal nggak jijik. Asal kamu nggak jijik, diminum lagi nggak apa-apa. Ada nggak najis. Tapi kalau bangkai semut nempel di badan kita lupa naruh permen di saku. Kemudian apa? Biasanya semut ada, nggak taunya apa? Ada bangkai semut di saku kita, di saku sholat kita. Kita sholat pakai itu, pakai baju yang ada bangkai semutnya, sholat kita nggak sah. Kita sholat pakai baju yang ada bangkai semutnya, bangkai nyamuknya, bangkai lalatnya, nggak. Kenapa? Nggak dimaafkan di pakaian, tapi dia hanya dimaafkan di air. Ini ada 4 macam najis, tidak dimaafkan di air, tidak dimaafkan di pakaian. Apa? Kayak kotoran kita, kotoran hewan. Yang kedua, ada najis dimaafkan di air, dimaafkan di najis bagaimana? Yang nggak kelihatan mata. Ada lagi najis dimaafkan dipakai apa? Dimaafkan di pakaian, tapi nggak dimaafkan di air. Apa? Kayak percikan darah. Ada lagi najis dimaafkan di air, tapi nggak dimaafkan di pakaian. Kayak apa? Bangkai hewan yang tak berdarah. Bangkai hewan yang nggak ada darahnya, yang darahnya nggak ngalir. Semut kalau disembelih darahnya ngalir nggak? Semut kakinya kalau dipisah-pisahin keluar darahnya nggak? Ayam kakinya dipisahin, nggak usah dipisahin, diset keluar darah nggak? Bangkai ayam najis baju dari ayam. Kenapa? Darahnya ngalir. Beda sama hewan yang tidak ngalir darahnya. Di air nggak najis. Laler disembelih
keluar airnya nggak, keluar darahnya nggak? Kecoa disembelih, keluar airnya nggak? Apa darahnya nggak? Apa di air nggak? Airnya nggak jadi najis. Beda kayak apa? Ayam, kucing diseset dikit keluar air darahnya nggak itu? Nah, Ini nggak diampunin di pakaian ataupun di apa yang nggak? Tadi poinnya apa? Hewan yang nggak ada darahnya gitu aja. Mati di dalam air, airnya diampuni mesti kita pakai. Nah, kalau hewan yang ada darahnya, airnya ya dipakai. Nah, itu kita punya bangkai. Ini bangkai ada dua macam, ada bangkai yang diampuni, ada bangkai yang bisa di. Tidak sah sholat kita bila ada najis pada badan, pada pakaian atau tempat kita, walaupun kita lupa atau tidak tahu. Sholat asal pakai pakaiannya. Ini hati-hati. Kita sholat nggak taunya apa. Pakaian kita ada tai nyamuk. Nyamuk itu buang hajat nggak? Maka Nabi mengajarkan apa? Pakaian itu nggak boleh digantung. Saya pakai baju, aturan Nabi memang jangan digantung. Kenapa? Takut ada setan gitu. Maksudnya apa? Tadi nyamuk ke situ mendok, itu nyamuk ke situ apa? Apa namanya? Buang hajat di atas, ada puntul-puntul itu. Itu apa itu? Kotoran. Terus gimana kita nggak punya lemari, beli plastik, dihangerin, terus dikasih plastik, kan ada plastik yang buat pakaian tuh. Kalau aturan lagi itu jadi ketat kalau habis pakai pakaian, jadi ketat. Kalau di lemari kan. Karena tadi takutnya apa? Ada bangkai, ada kotoran, cicak, ada apa yang kita tidak tahu. Cicak BAB nempel di pakaian kita dicantolin ya. Anji pakaian kita cantelin. Cicak BAB tak nempel luar jatuh. Basah nggak ini? Kotoran baru. Tapi harus selama 5 menit. Masih ada basahnya nggak? Yang kelihatannya nggak basah, kita pakai. Nggak ada kotoran cicaknya kita lihat. Mau tahu mau nggak tahu, sekarang berdasarkan surat Allah tadi, wasia bakal bakal bersihkanlah pakaian. Ya, yang kasih panggil. Kasih itu tidak apa-apa bila najis itu berhadapan dengan badan, nggak nempel, tapi benar kita sholat di sini. Di sini ada tai kecak, ini ada tai kecak. Kita duduknya kepala di sini, ini ada. Berarti berhadapan ya? Tapi nempel sama badan kita enggak? Ya. Nempel sama tempat sholat kita enggak? Yang kita pakai. Nah, tangan kita kan tempat sholat. Enggak? Enggak kata. Tapi apa? Jukroh makruh saja. Kalau kamu bisa hilangin. Ngapain mau sholat di depan najis? Ngapain? Ada najis, nggak tahu sudah ada najis kok kamu sholatnya di situ. Yang penting sholatnya sah dia. Enggak masalah sah atau enggak. Kan jijik depannya ada tai kita kok malah. Nah, tidak apa-apa wala yaduru muhadzatu najasin bil ibadani. Lakin tukrohu, tapi hanya yang demikian itu maklum. Misalnya menghadap najis atau menghadap barang yang terkena najis.
ini apa namanya HP-nya ada najis taruh di barang yang terkena. Demikian pula bila di atasnya ada najisnya atap. Berarti menunjukkan apa orang itu jorok, dimakruhkan. Makruh pula kalau orang atas kita sholat di sini, di atasnya itu ada tai cecek, ada tai apa namanya tikus, ada di atasnya enggak di bawah. Ini kok. Ini juga kalau kamu malas. Orang-orangnya rajin orang mungkin kotor. Kalau memang atas itu pendek, kayak kalau rumah kita kan biasanya kalau buat musola ruangannya kecil ya. Kalau di rumah nggak ada yang tempat buat musola kecil ya. Atapnya juga ada kan, ya nggak terlalu tinggi banget terlalu. Jadi pendek apa kita bisa nyampe, bisa cuman kipas angin kita bisa kalau kita kayak gini kita bisa nempel sama atapnya, ada tai cecaknya, ada apa ini juga. Tidak wajib menghindari najis di luar sholat. Kalau kita lagi di luar sholat, kita nggak wajib menghindari. Kenapa? Kalau usah hati-hati banget. Kalau ada tai cecak, ada tai ayam ya jangan diinjek-injek. Oh kan nggak sholat ini kalau tadi. Tidak wajib menghindari najis di luar sholat. La yajib ismat najis di luar sholat. Selama tidak nempel pada badan. Selama jawaban najisnya itu nggak nempel sama. Jika ternyata nempel, maka haram bila tidak menghindari. Kalau itu najisnya nempel ke badan, bisa nempel ke badan, maka haram. Nanti gimana? Kalau ada tai, ada najisnya ayam atau boleh dihindari nggak apa-apa, biasa. Kenapa nggak bakal nempel ke kita? Ada najis yang mudah ke kita, kayak anjing bisa ke kita, ini wajib kita hindari. Jangan malah kan nggak sholat ini gimana? Nggak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat, kita mainan najis dalam keadaan kayak apa tukang jegal, tukang pembunuh atau tukang pembunuh sama. Ini tukang jegal apa? Soal membunuh, main darah itu. Nah akhirnya pak, pas nyimpan ke pakaiannya nih, biasanya kita ada apa? Nyiprat, apalagi sangat banyak. Yang darurat. Kenapa? Mau membunuh atau mau menyembelih hewan. Darurat. Kalau kayak tadi mainan anjing ataupun ada kotoran ayam sengaja kita injek, ini nggak boleh. Nggak ada tujuan apa-apa malah. Najis menurut syara adalah setiap perkara yang dianggap kotor dan menghalangi sahnya sholat. Najis. Najis apa? Adalah perkara kotor dan menghalangi, nggak cukup kotor. Kalau kotor bukan najis. Umpama kayak kita kerja di sawah, kotor nggak badan kita? Najis nggak itu? Bukan najis. Kalau kita apa? Nanti kotoran kambing, mainan
kompos apa biasanya pupuk kandang itu kan najis, kotor juga. Kenapa? Yang kotor dan bisa menghalangi selama dalam keadaan kosong. Najis itu misalnya tai dan air kencing itu contohnya najis. Baik dari burung, ikan, belalang, hewan yang tidak mengalir darah. Ingat, kotoran ikan najis loh. Kita kalau punya akuarium, ukurannya itu 3, bukan ukuran 2 kula. Akuarium itu yang kecil ya. Kecil. Terus ikannya itu BAB enggak? Kita kena cipatan airnya najis, hati-hati. Yang suka melihara ikan ini harus hati-hati. Ini akuarium cuma sekecil nih dipelihara. Kita yang kadang-kadang ngobok-ngobok airnya atau apa? Ada filternya, terus filter, kemudian ada air yang nyerucuk, nyipat-nyipat kadang-kadang. Kita kecipatan air itu najis. Kenapa? Najis itu misalnya apa? Kotoran ikan, kotoran burung, kotoran belalang, kotoran kambing. Kan ikannya nggak najis, ikannya nggak najis, kambing najis nggak? Tapi kotorannya, kambingnya nggak najis, ikannya nggak najis, burungnya nggak. Tapi kotorannya, ada yang suka melihara burung di sini. Hati-hati juga orang melihara burung. Sangkar dikasih yang namanya air, burungnya tainya ada yang masuk ke situ, masuk ke Air. kan bisa ada gelas kecil tuh di pinggir-pinggirnya, satu buat makanan, satu buat air. Kotoran burung nempel ke situ. Berarti ini airnya bukan najis nggak? Air najisnya. Najis. Burung biasanya mandi nggak? Mandi. Celup. Karena cuma kepalanya tuh. Biur, dibiakin atau apa? Najis. Jadi kalau kamu mau melihara burung, melihara ikan, monggo. Tapi harus bisa jaga dari najis. Hal ini menurut kaul yang lebih benar. Kaul yang benar. Kalau kotoran ini udah mau yang kuat atau yang tidak. Kami yang kuat tadi kotoran ikan, kotoran burung, apalagi kotoran manusia udah jelas-jelasan. Ikan aja Najis. apalagi kotoran manusia. Ada kaul yang kecil kayak ungkapan Syekh Istakhori atau Syekh Uyani dari imam-imam kita juga seperti Imam Malik atau Imam Ahmad yang apa? Sesungguhnya kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan adalah suci. Makanya ada orang yang haji minum kotoran onta, minum air kencing. Tapi ini apa? Jadi madhab Imam Malik dan Imam kita nggak pakai ini. Kita Syafi'iyah tetap apa? Itu kotoran itu najis. Walaupun hewan itu hewan suci. Nah, lagi apa? Kita pakai pendapatnya ini dari Imam Syafi'i. Jadi apa? Semua kotoran baik yang hewan najis ataupun hewan yang tidak najis adalah apa? Nah, apa? Baik hewan yang halal ataupun yang haram ini najis kotoran. Beb, ada apa? Hewan makan kotorannya keras. Kotorannya itu nggak lembek, tapi keluar itu apa? Biji atau apa? Ini biji itu najis apa enggak? Ini kita akan bahas lagi pada kesempatan akan baik. Luwak itu ada. Iya. Ini apa? Bagaimana? Ini kotorannya najis apa enggak? Kita bahas pada kesempatan yang akan. Billahi Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia yang Siratal ladzina an'amta 'alaihim
likuli haubat wasdul lana ya Allati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wa judamanna la bihtisabilina bil mustafa rasulina bi kulli surri shollat wa salam rabbi alaihi ajal habib wa alihi wa sahbihi adada ta'zisuhbi walhamdulillahi bil badri wa kanali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi